Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Hayati dari Prodi Agribisnis NIM 210590100167. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS mata kuliah agama Islam. Soal yang pertama, jelaskan bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi. Islam sudah memiliki seperangkat aturan yang mengatur kehidupan ketika di zaman modern. Ada masalah yang belum ada dalilnya, maka Islam akan menggali hukum mengenai permasalahan tersebut. Islam akan sangat mampu menghadapi modern sebab Islam sudah mempunyai aturan tadi. Cara menghadapi tantangan modern yaitu berpegang teguh pada Al-Quran, senantiasa menggali dan mencari tahu sebab boleh atau tidaknya sesuatu dilakukan. Yang kedua, soal nomor 2, jelaskan manfaat zakat dan bagaimana perspektif Islam tentang pajak. Manfaat zakat dari segi agama tentang membayar zakat. Yang pertama, menyempurnakan iman. Berzakat kepada mereka yang membutuhkan merupakan salah satu pilar agama Islam. Setiap muslim pasti berusaha melaksanakan amalan ini dengan tujuan melengkapi kewajiban yang diamanatkan agamanya. Yang kedua, bukti keimanan dan ketaatan. Manusia membutuhkan dan mencintai uang sebagai sesuatu yang bisa dimiliki. Oleh karena itu, terkadang orang tidak rela melepaskan apa yang dia cintai tanpa imbalan apapun. Dengan membayar zakat atau bisa disebut sedekah, kamu sudah menunjukkan keimananmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan berzakat kamu tidak mengharapkan imbalan duniawi melainkan ketenangan hati dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membersihkan hati dan diri. Dengan membayar zakat, muslim telah masuk ke dalam kelompok orang dermawan dan memisahkan diri dari kelompok orang-orang kikir. Alasannya, jika seseorang sudah terbiasa memberi dalam bentuk apapun, seperti pengetahuan, uang, atau kebaikannya, dirinya akan merasa lebih lengkap ketika telah memberikan sesuatu yang berarti untuk orang lain. Yang keempat, menenangkan hati. Berzakat melatih umat muslim untuk ikhlas. Jika dilakukan dengan ikhlas dan tanpa paksaan, zakat bermanfaat melatih kita menjadi pribadi yang ikhlas dan tulus melakukan kebajikan bagi orang lain. Inilah hikmah zakat yang akan membawa banyaknya keselamatan umat untukmu. Yang kelima, mencapai keimanan dan bagaimana perspektif Islam tentang pajak. Pajak atau sering disebut riba sendiri dalam Islam adalah salah satu sumber pendapatan negara hanya sebagai solusi dalam keadaan darurat, yaitu di mana sumber pendapatan yang lain tidak dapat mencukupi kebutuhan baitul mal, tapi akan tetapi jika baitul mal atau kas negara sudah mencukupi maka pajak harus dihapuskan. Yang ketiga, jelaskan peran dan fungsi masjid untuk kesejahteraan umat. Fungsi masjid dan peranannya dalam perkembangan umat muslim. Masjid sebagai Baitullah atau rumah Allah memiliki fungsi dan peranan penting bagi umat muslim di dunia. Fungsi masjid yang paling utama ialah sebagai tempat bersujud atau beribadah kepada Allah. Hal ini sebagaimana dalam salah satu surah Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan petang. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli atau aktivitas apapun dan mengingat Allah dan dari mendirikan sholat, membayar zakat, mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi guncang. Quran Surah An-Nur surah ke-36 ayat 37. Selain fungsi utamanya tersebut, masjid memiliki fungsi lain yang berperan penting dalam perkembangan umat muslim. Adapun beberapa fungsi masjid diantaranya sebagai berikut. Yaitu ada sebagai tempat ibadah, yang kedua sebagai pusat pendidikan, soalnya tempat bermusyawarah, yang keempat ada untuk tempat akad nikah, yang kelima tempat perlindungan. 4. Jelaskan pandangan Islam tentang hormat kepada bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan. Pandangan Islam tentang hormat bendera yaitu pada tanggal 17 Agustus adalah hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Setiap tiba momen tersebut, masyarakat Indonesia mengadakan perayaan upacara bendera merah putih dengan juga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Tentang hukum hormat pada bendera dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pada dasarnya tidak ada dalil agama yang mengharamkan ekspresi cinta tanah air. Sedangkan masalah penghormatan bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia merupakan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut disyukuri. Artinya, saya bisa mengatakan lagu-lagu kebangsaan atau lagu-lagu yang memotivasi anak bangsa pada kemuliaan atau semangat perjuangan tidak ada larangan dalam agama, dengan syarat tidak campur baur laki-laki perempuan, dan syarat lain tutup tubuh perempuan selain wajah dan telapak tangan. Dari keterangan di atas, hormat pada bendera merah putih dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya merupakan bentuk cinta tanah air. Melakukan keduanya juga sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia, bukan dengan niat melakukan kemaksiatan. Sehingga hemat kami, hukum hormat kepada bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya adalah mubah atau sering disebut boleh dalam Islam. Soal yang kelima, jelaskan hukum Islam mengenai bersalaman dengan lawan jenis, campur baur dengan lawan jenis atau ikhtilas, serta batasan interaksi laki-laki dengan perempuan. Setiap manusia memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam memahami suatu permasalahan hukum, asalkan ada dasar hukum syariat yang jelas. Maka setiap argumentasi harusnya dapat disikapi dengan sikap saling bijak. Salah satunya adalah pandangan tentang boleh tidaknya berpegangan tangan dengan non-mahram. Dalam buku Benarkah Bersalaman dengan Non-Mahram Itu Haram? Bersalaman antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya itu disepakati halal oleh ulama, yakni kita bersalaman dilakukan di dalam satu kondisi darurat. Dalam hal ini, para ulama tidak saling berselisih paham mengenai halnya berpegang tangan dengan non-mahram. Darurat sendiri didefinisikan Ali Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat dengan istilah an-nazali mimma madafa'alahu, sesuatu yang datang dan tidak bisa dicegah. Sedangkan Imam Az-Zarkashi dalam kitabnya berjudul Al-Mansur fi Al-Qawaid Al-Fiqhiyah menjelaskan definisi darurat. Beliau menjabarkan makna darurat adalah sesuatu yang sampainya seorang pada kondisi di mana jika ia tidak melakukan hal tersebut yang dimahramkan, ia akan hancur atau mati atau mendekati kematian. Seperti orang yang terdesak untuk makan atau berpakaian yang mana jika ia tetap kelaparan atau tetap telanjang, ia akan wafat. Atau bisa saja menyebabkan hilang atau juga disfungsi salah satu anggota tubuhnya. Dalam kondisi inilah ia boleh melakukan sesuatu yang diharamkan. Maka darurat dalam masalah ini berarti bahwa bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahram itu menjadi sesuatu yang sangat harus dilakukan dan tidak boleh tidak. Dengan kata lain, sifatnya sangat mendesak untuk dikerjakan sebab jika tidak, maka akan berakibat fatal. Adapun di sisi lain, ulama juga bersepakat bahwa bersalaman antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram itu hukumnya haram, alias tidak bisa ditawar-tawar jika di dalamnya memang ada fitnah dan juga dibarengi dorongan syahwat dari keduanya atau dari salah satu di antara keduanya. Fitnah dan juga syahwat yang timbul menjadi garis dan batasan, di mana jika keduanya atau salah satunya merasakan hal itu, maka haramlah hukumnya bersalaman antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya tadi. Sedangkan fitnah dalam banyak teks syariah sering muncul dengan makna yang berbeda-beda pula. Terkadang fitnah itu dapat berarti musibah dan terkadang berarti juga sebagai ujian. Bahkan di dalam surah Al-Anfal ayat 39, fitnah dapat bermakna sebagai kekafiran. Dalam hal berpegangan tangan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, maka yang dicocokkan ulama adalah fitnah yang berarti keburukan, atau dalam bahasa Arab disebut al-fadihah. Dan keburukan bagi seorang muslim adalah jatuhnya ia ke dalam dosa dan maksiat kepada Allah. Itu berarti bahwa yang dikatakan bersalaman dan menimbulkan fitnah itu jika salamannya atau jabatannya bisa melahirkan dosa, seperti karena sebab bersalaman jadi berlama-lama saling berpandangan. Hukum asal dari bersalaman dengan lawan jenis non-mahram adalah haram. Hal ini berdalil dari hadis Nabi SAW, sesungguhnya salah seorang di antara kalian jika ditusuk dengan jarum dari besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh seorang wanita yang bukan mahramnya. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Islam melarang perbuatan tersebut karena sifatnya yang merapatkan hubungan antara laki-laki dan
wanita yang bukan muhrim. Ini dikhawatirkan dapat menjerumuskan umat kepada perzinaan. Salah satu dalil tidak diperbolehkannya berbaur antara laki-laki dan perempuan itu, yakni tidak adanya kewajiban menunaikan sholat Jumat bagi perempuan seperti konsensus ulama. Ini dikuatkan oleh analisis para ulama mazhab Hanafi bahwa keikutsertaan perempuan dalam sholat Jumat jamaah atau sholat Jumat bersama kaum Adam bisa menimbulkan fitnah. Karena itu, kedua perkara tersebut tidak diwajibkan atas perempuan. Pertanyaan pun muncul, apakah larangan berbaur tersebut berlaku di ragam situasi dan kondisi? Profesor Abdul Karim menegaskan, ketentuan itu bisa tidak diindahkan atas dasar dispensasi menyusul sejumlah kondisi darurat. Perempuan dan laki-laki diperbolehkan berbaur dalam beberapa kondisi. Jelaskan bagaimana definisi, urgensi, dan kedudukan jihad dalam Islam. Jihad merupakan kata serapan dari bahasa Arab memiliki arti mengarahkan segenap potensi diri untuk melakukan sesuatu. Kata ini dengan berbagai derivasinya disebut sebanyak 41 kali dalam Al-Quran yang semuanya berkonotasi peperangan. Tidak hanya mengenai peperangan, istilah jihad juga diperkenalkan Rasulullah SAW sebagai sebuah upaya pengendalian diri dari hawa nafsu. Al-Quran dan hadis lebih sering menyebut peperangan dengan al-qital, al-harb, al-ma'rakah, dan al-syariah. Dalam Al-Quran dan hadis banyak terdapat keterangan tentang keutamaan berjihad, etika berjihad, tujuan dan strategi berjihad. Tidak diragukan lagi bahwa jihad adalah amal kebaikan yang Allah syariatkan dan menjadi sebab kokoh dan kemuliaan umat Islam. Sebaliknya mendapatkan kehinaan bila umat Islam meninggalkan jihad di jalan Allah sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih. Dari Ibnu Umar beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian telah berjual beli atau inah, mengambil ekor sapi dan ridho dengan pertanian, serta meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kalian kerendahan atau kehinaan. Allah tidak mencabutnya dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Ibnu Taimah menyatakan tidak diragukan lagi bahwa jihad melawan orang yang menyelisih para rasul dan mengarahkan pedang syariat dengan mereka serta melaksanakan kewajiban-kewajiban disebabkan pernyataan mereka untuk menolong para nabi dan rasul dan untuk menjadi pelajaran berharga bagi yang mengambilnya, sehingga dengan demikian orang-orang yang menyimpang menjadi kapok, termasuk amalan yang paling utama yang Allah perintahkan kepada kita untuk menjadikan ibadah mendekatkan diri kepadanya. Demikian terlihat bahwa jihad merupakan cara yang diterapkan Allah untuk menguji manusia. Tampak pula kaitan yang sangat erat dengan kesabaran syari sebagai isyarat bahwa jihad adalah sesuatu yang sulit, memerlukan kesabaran serta ketabahan. Kesulitan, ujian atau cobaan yang menuntut kesabaran itu dijelaskan rinciannya antara lain dalam surah Al-Baqarah ayat 214. Apakah kamu menduga akan dapat masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan, serta diguncang aneka cobaan sehingga berkah Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersamanya. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah pertolongan Allah amat dekat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2, surah kedua ayat 214. Dan sungguh pasti kami akan memberi cobaan kepada kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Quran Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 155. Jihad juga mengandung arti kemampuan yang menurut sang mujahid mengeluarkan segala daya dan kemampuannya demi mencapai tujuan. Karena itu jihad adalah pengorbanan. Dan dengan demikian sang mujahid tidak menuntut atau mengambil tetapi memberi semua yang dimilikinya. Ketika memberi dia tidak berhenti sebelumnya tujuan tercapai atau yang dimiliki habis. Jihad merupakan aktivitas yang unik, menyeluruh, dan tidak dapat dipersamakan dengan aktivitas lain sekaligus aktivitas keagamaan. Tidak ada satu amalan keagamaan yang tidak disertai dengan jihad.
Paling tidak, jihad diperlukan untuk menghambat rayuan nafsu yang selalu mengajak pada kedurhakaan dan pengabaian tuntunan agama. Karena itu, seorang mukmin pastilah mujahid dan tidak perlu menunggu izin atau restu untuk melakukannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.